Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ibu. Pagi. Kelihatannya raut mukanya tuh ceria. Apa karena pelatihannya kurang 1 hari lagi ya, Bun? Ya, Ya, itulah barangkali. Pak. Semangat. Oke. Agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan supaya nantinya juga materi yang disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu di dalam satuan pendidikan. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu-ibu, sebelum kita lanjut untuk pendalaman materi, sebaiknya kita melakukan ice breaking dahulu. Nah, saya beri instruksi untuk melakukan ice breaking. Yang pertama, letakkan tangan di depan muka. Ya, sudah? Sudah. Lalu digosok-gosok, tempelkan, Oh, dan digosok-gosok, sembari memikirkan orang yang kita sayangi. Nah, ketika sudah terasa hangat, ya digosok-gosok lagi, Bun, Bu. Ketika sudah terasa hangat, kita tempelkan ke muka kita. Bah. Ya, itu saja, Bun. Bu, filosofi dari ice breaking tersebut, ketika kita merasa mengalami kesulitan, kita harus selalu dapat memecahkan permasalahan itu dengan semangat, optimis, dan antusias. ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai asesmen formatif dan sumatif. Bukan bermaksud saya untuk menggurui ibu-ibu di sini. Tujuan hari ini tuh mengupas tuntas mengenai materi asesmen sumatif dan formatif. Baik, Bapak Ibu, saya akan menampilkan PPT mengenai asesmen. Kelihatan ibu-ibu? Ya, Kelihatan Pak. Oke, hari ini kita akan mendalami mengenai asesmen formatif dan sumatif. Sebelum lanjut ke materi, apa yang Anda ketahui mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif? Saya Pak. Oh iya, silakan Ibu Fauzia. Saya pernah mendengar penjelasan atau sekilas saya membaca perbedaan formatif dengan sumatif itu. Asesmen formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran. Kemudian kalau asesmen sumatif itu di saat di akhir pembelajaran, biasanya untuk kenaikan kelas atau kenaikan tingkat atau lulus gitu Pak. Salah apa enggaknya nanti Bapak yang menjelaskan. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Fauzia. Asesmen formatif yaitu dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung dan untuk mengukur tingkat pemahaman dan perkembangan anak. Lalu asesmen sumatif itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran dan sejauh mana siswa tersebut sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, di sini kita akan melalui 3 sesi ya Bu ya. Yang pertama itu konsep asesmen formatif dan sumatif.
yang kedua bentuk asesmen, dan yang terakhir itu ada umpan balik. Nah, di sini ada 3 jenis asesmen. Asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, melainkan asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. eh, Dalam proses belajar. Nah, selama ini seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Nah, penilaian seharusnya itu dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu seperti yang seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama yaitu assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Assessment for learning itu penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning itu dilakukan penilaian sebagai pembelajaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Ibu Fauzia tadi, apa perbedaan mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada 2 konsep mengenai asesmen formatif dan sumatif. Dari asesmen formatif itu yang ada 5 konsep. Yang pertama yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Yang keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Dan yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Lalu konsep mengenai asesmen sumatif itu ada 3. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Dan yang terakhir, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya yaitu ada nah di sini kegunaan asesmen formatif bagi guru, asesmen formatif dan sumatif bagi guru dan siswa. Yang pertama itu kegunaan asesmen formatif bagi guru. Yang pertama itu untuk mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua, memastikan perkembangan murid. Dan yang ketiga itu mengecek pemahaman murid. Nah, asesmen formatif untuk murid atau siswa itu untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri dan membangun pengetahuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan. Nah, untuk asesmen sumatif, untuk guru itu mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Lalu, untuk murid itu dapat memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Itu tetapi di antara kedua penilaian itu ada kesamaan, yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan yang terakhir itu merupakan cara untuk mengevaluasi
keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penekanan pada asesmen formatif. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini sesuai kondisi saat ini ya, Bun ya. Bu, selama ini assessment of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning seperti yang dijelaskan pada gambar harapan dengan kurikulum baru. Mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan of learning sebagaimana ditunjukkan di gambar yang sudah saya paparkan. Lalu di sini ada penekanan pada asesmen formatif. Seperti yang kita lihat itu off ada di pucuk, for itu ada di tengah, dan as itu yang paling bawah. Pada kurikulum ini, guru diterapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif seperti yang dilihat dari piramid pembelajaran yang ditampilkan di PPT. Apakah ada pertanyaan ibu-ibu mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif? Sepertinya tidak ya. Jika tidak, saya akan lanjut mengenai bentuk asesmen. Nah, di sini bentuk asesmen ada dua jenis, yaitu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis seperti diterangkan di gambar ini. Itu ada diskusi, drama, produk, presentasi, tes lisan. Nah, itu diskusi kelas itu seperti apa? Seperti mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengumpulkan pendapat. Yang kedua, melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berada dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Lalu untuk menilai drama itu ada dua yang kita lihat. Siswa dapat mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi dengan siswa lain. Yang kedua itu mendorong siswa untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Lalu bagaimana cara menilai produk? Itu ada 3, membuat model miniatur 3 dimensi seperti diorama, produk digital, dan produk seni, dan lain-lain. Yang kedua itu bagaimana cara siswa mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga itu apakah siswa dapat menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Lalu presentasi itu bagaimana contoh penilaiannya. Yang pertama itu apakah siswa dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Lalu yang terakhir itu ada tes lisan. Poin-poin yang dapat diukur itu yang pertama, kuis tanya jawab secara lisan yang disampaikan guru untuk siswa. Lalu mengkonfirmasi pemahaman siswa. Dan yang terakhir itu menerapkan umpan balik. Dan di sini bentuk asesmen tertulis itu ada 5 juga. Yang pertama refleksi, jurnal, esai, poster, tes tertulis.
Nah, refleksi itu bertujuan untuk melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Lalu yang kedua, hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Lalu selanjutnya itu jurnal. Jurnal dapat melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Yang kedua, biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Dan yang terakhir, menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Lalu esai dapat mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat. Lalu yang kedua itu mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Lalu poster. Poster dapat mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Lalu yang terakhir itu tes tertulis. Dapat dilakukan dengan kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Ya. Selanjutnya yaitu ada umpan balik. Nah, mengapa umpan balik itu penting? Nah, di sini umpan balik itu sangat penting bagi untuk guru maupun bagi murid. Penting bagi guru itu dapat memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, pentingnya bagi murid itu dapat membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Nah, di dalam pemberian umpan balik yang efektif itu ada 10 prinsip. Yang pertama, itu ada selektif. Yang kedua, mudah dimengerti. Yang ketiga, transferable. Yang keempat, melihat ke belakang. Yang kelima, itu spesifik. Yang keenam, lebih dari penilaian. Yang ketujuh, tepat waktu. Kedelapan, kontekstual. Kesembilan, seimbang. Dan yang terakhir itu melihat ke depan. Nah, maksud dari seleksi itu seperti memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Nah, prinsip yang kedua itu mudah dimengerti. Maksudnya menggunakan bahasa yang sederhana agar siswa dapat memahami apa yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga, transferable. Maksudnya itu fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Lalu konsep yang keempat itu melihat ke belakang. Maksudnya mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Dan prinsip yang kelima yaitu spesifik. Maksudnya itu berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Prinsip yang keenam itu lebih dari penilaian. Maksudnya artinya itu bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Yang ketujuh yaitu tepat waktu. Ya, tepat waktu itu agar
agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Dan prinsip yang ke-8 yaitu ke-8 maaf, yaitu kontekstual. Maksudnya yaitu dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Yang ke-9, prinsip ke-9 itu seimbang. Maksudnya itu memberikan pujian atas pencapaian juga memasukkan untuk perbaikan, seperti memberikan apresiasi untuk siswa. Lalu yang terakhir itu melihat ke depan. Maksudnya itu memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Nah, itulah tadi 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, lalu bagaimana cara membuat umpan balik yang efektif? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu harus terdiri dari feed up, feedback, dan feed forward. Maksudnya feed up di sini itu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Lalu feedback itu tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Lalu feed forward itu saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Poin yang kedua yaitu membutuhkan tujuan dari sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh guru dan murid. Lalu poin yang ketiga itu memungkinkan murid untuk mengidentifikasikan seperti apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, lalu di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan atau seperti kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini membuat umpan balik yang efektif bagi guru dan teman. Di sini ada 6 contoh pertanyaan bagi umpan balik bagi guru. Yang pertama yaitu apa saja komponen penting yang perlu ada. Maksudnya seperti alat pembelajaran, apa saja, modul ajar dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif. Yang ketiga, apa format umpan balik yang sederhana dari mudah dipahami oleh murid. Yang keempat, itu seberapa sering umpan balik harus diberikan. Yang kelima, seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif apabila dilakukan secara tertulis. Dan yang terakhir, bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Lalu di sini ada 6 contoh pertanyaan bagi teman. Yang pertama itu apa saja komponen penting yang perlu ada? Hampir sama ya Bu ya, antara umpan balik untuk guru dan umpan balik bagi teman. Yang kedua, apa yang bisa dipakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu? Yang ketiga, apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu? Yang keempat, apa hal yang bisa diperbaiki dan kembangkan lagi oleh temanmu? Yang kelima, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari nanti? Yang terakhir itu informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu pengembangan dari temanmu. Nah, di sini ada tangga contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Yang pertama itu memberikan apresiasi, seperti ide mengingatkan saya pada titik-titik. Yang kedua itu saran, seperti pernahkah kamu berpikir tentang titik-titik? Lalu perhatian, saya membayangkan bagaimana jika titik-titik, lalu yang berikutnya itu penilaian. Bagian ini efektif karena titik-titik. Dan yang terakhir itu klarifikasi. Apa yang kamu maksud dengan titik-titik? Nah, jika mendengar kata KWU, UKK, TEVA, UUK, PKL,
di dalam satuan pendidikan SMK itu tidak asing lagi ya Bu ya. Nah, di sini ada contoh asesmen atau penilaian mengenai KWU, UKK, UUK, PKL, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian KWI itu saya rasa sudah mengerti semua ya untuk UKK, UUK, dan PKL. Nah, di sini contoh penilaian bagi KWU. Ada aspek yang dinilai, objek yang dinilai, teknik penilaian, dan yang terakhir itu instrumen. Nah, aspek yang dinilai itu seperti keterampilan atau skill. Misal saya berikan contoh itu anak TKR atau otomotif. Mereka dapat memperbaiki kerusakan pada mesin atau motor dan mobil. Lalu objek yang dinilai itu produk atau jasa, pemasaran, marketing, atau omset. Dan teknik penilaian itu observasi dan portofolio. Dan yang terakhir itu instrumen. Instrumennya seperti lembar observasi dan lembar kerja. Selanjutnya yaitu sikap atau karakteristik. Oh iya ya. Selanjutnya itu objek yang dinilai seperti kreatif, inovatif, ketelitian, dan disiplin. Selanjutnya teknik penilaian itu seperti rating scale, self assessment observasi, lalu instrumennya itu seperti lembar psikometri, lembar observasi. Lalu itu ada aspek yang dinilai, objek yang dinilai, teknik penilaian, dan instrumen. Itu sama seperti asesmen mengenai KWU tadi. Yaitu yang pertama ada skill, keterampilan, lalu keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan, menghasilkan produk atau jasa, dan selanjutnya itu observasi, dan yang terakhir itu lembar observasi. Nah, di sini ada contoh penilaian dari TEFA, hampir sama dengan penilaian dari KWU dan project. Yang pertama itu yang jelas ada skill, yang kedua proses keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan produk dan jasa. Yang selanjutnya itu ada teknik penilaian seperti observasi dan portofolio, lalu instrumen. Instrumennya itu bentuknya seperti lembar observasi dan lembar kerja. Lalu di sini juga ada contoh asesmen penilaian asesmen PKL. Hampir sama dari yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, itu ada aspek yang dinilai, objek yang dinilai, teknik penilaian, dan instrumen. Dan ada juga contoh penilaian UKK seperti aspek yang dinilai, objek yang dinilai, teknik penilaian, dan instrumen. Untuk asesmen UKK juga Nah, di sini ada contoh penilaian KWU seperti nilai-nilai kewirausahaan, indikator ketercapaian individu. Contohnya seperti mandiri. Nah, indikator ketercapaiannya itu siswa tersebut dapat melakukan sendiri tugasnya menjadi kewajibannya. Yang kedua itu tidak bergantung pada orang lain. Lalu contoh penilaian. Nah, ini juga ada contoh penilaian KWU. Di sini ada komponen atau subkomponen, skor, dan bobot. Seperti yang ibu-ibu bisa lihat di PPT, ada persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Lalu contoh penilaian dari project. Di sini hampir sama, ada persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Dan contoh TEFA. Nah, contoh TEFA di sini agak berbeda sedikit ya. Ada tambahan
budaya kerja seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Lalu penilaian kompetensi seperti UKK dan UUK. Seperti yang dapat kita lihat di sini ada penyusunan skema sertifikasi dan instrumen uji kompetensi. Ada KKNI, SKK, skema sertifikat, perencanaan, dan kisi-kisi. Hanya itu saja. Apakah ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Ibu. Ya, saya mau menanyakan mengenai materi yang belum saya pahami. Pertanyaan saya, kira-kira apa saja hal yang penting yang perlu diperhatikan sebagai seorang guru atau pengajar dalam melaksanakan asesmen pembelajaran di kelas? Mohon dijelaskan kembali. Baik Bu, mohon diulangin lagi Bu. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas? Ya, pertanyaan sangat baik sekali. Apa saja yang perlu diperhatikan mengenai asesmen pembelajaran yang dilakukan di kelas? Ya. Yang pertama yaitu proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, dan lain-lain. Sudah jelas, Ya. Bu? Sudah, Pak, cukup. Terima kasih. Sepertinya udah lesu semua, Bu, ya. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan atau paparkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Jika ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.